bertemu lagi saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerbun MEC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 21 Desember kita memperingati Santo Petrus Canisius, pengaku iman dan pujangga gereja. Tidak banyak orang dianugerahi karisma yang begitu besar seperti Petrus Canisius. Karismanya terletak pada pandangannya yang jauh ke depan, menguak dan menyingkap kebutuhan zaman dan gereja sepanjang masa, terutama di bidang pendidikan dan penerbitan. Ia lahir di Nijmegen, negeri Belanda, pada tanggal 8 Mei tahun 1521. Pada waktu itu, Nijmegen merupakan bagian dari Keuskupan Agung Köln yang masih di bawah pengawasan Jerman. Petrus adalah putra sulung Jakob Canis, pengasuh putra-putra bangsawan Loranin dan wali kota Nijmegen. Karena kecerdasannya, maka sejak berumur 15 tahun, ia belajar di Universitas Köln. Pada umur 19 tahun, ia masuk Serikat Yesus. Semasa hidupnya, ia menyaksikan pergolakan hebat di dalam gereja, yaitu perpecahan di antara umat Kristen yang disebabkan Protestantisme. Kesucian dan karirnya sangat kuat dipengaruhi oleh Petrus Faber dan Ignatius Loyola. Ia bertemu dengan Petrus Faber dalam sebuah retret. Sementara pengaruh dari Ignatius Loyola didapatnya karena selama 6 bulan di Roma, ia tinggal bersama Ignatius. Ia ikut ambil bagian dalam mendirikan rumah biara Yesuit di Köln, tempat ia menjalani masa novisiatnya. Pada tahun 1546, ia ditahbiskan menjadi imam. Dalam waktu singkat, ia segera terkenal sebagai seorang pengkhotbah ulung. Pada waktu Konsili Trente, ia terpilih sebagai peserta dari kalangan ahli teologi. Pada tahun 1548, ia mengajar retorika di sebuah kolose Yesuit di Messina. Dari Messina, ia pindah ke Wina untuk tugas yang sama. Lewat khotbah dan pengajaran agamanya yang mengagumkan, ia menanamkan pengaruhnya yang sangat besar di semua kalangan, sehingga membuat iri pihak Protestan. Ia mengatakan bahwa cara terbaik untuk menyebarkan iman ialah dengan doa dan kerja keras, bukan dengan mencemoohi agama lain. 3 kali ia ditawari jabatan uskup oleh raja, tetapi ia menolaknya. Baru pada tahun 1557 ia ditunjuk oleh Ignatius menjadi administrator pada takhta keuskupan yang sedang lowong. Pada masa itu ia banyak menulis buku pelajaran agama, katekismus, mendirikan sekolah dasar, kolese, dan seminari. Dengan tekun dan rajin ia mengajar, berkhotbah, dan menguatkan iman para rohaniwan yang mengalami krisis dalam menghayati panggilan mereka. Ia mempunyai keyakinan bahwa berkarya di tanah airnya sendiri tidak kalah dengan bertugas sebagai misionaris di tanah asing. Pandangannya jauh ke depan. Maka di samping pendidikan, ia juga memelopori karya penerbitan buku-buku. Ia meninggal dunia pada tanggal 21 Desember tahun 1597 dalam usia 78 tahun ketika sedang bertugas di Fribourg, Switzerland. Oleh Paus Pius ke-11, ia digelari santo dan pujangga gereja dan dianggap sebagai rasul kedua Jerman. Saudara, demikianlah orang kudus yang kita peringati pada tanggal 21 Desember, yakni Santo Petrus Canisius, pengaku iman dan pujangga gereja. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Tuhan memberkati.